warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Spentira, berjumpa lagi dengan saya Alnur Anissa dan rekan saya Ayudita Nur Oktaviani dalam podcast Spentira beraksi, berkreasi, berkolaborasi, itu kami. Oh iya sahabat Spentira, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tema tentang kenali diri, legitkan potensi, raih prestasi. Bersama bintang tamu spesial nih. Ada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Rancakalong sekaligus narasumber pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu dalam podcast Spentira. Dalam salah-salah kesibukan Ibu sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Rancakalong. Siap. Oh iya Ibu, sebelum ke pembahasan mengenai tema kali ini, kami mohon izin untuk membacakan biodata Ibu kepada sahabat Spentira. Silakan. Nama Ibu Ais Royani, SPD MPD, tempat tanggal lahir Sumedang, 27 Maret 1972, alamat lingkungan Sawabara, RT 4 RW 5, Kelurahan Pasangrahan Baru, Sumedang Selatan, golongan pembinaan utama muda, jabatan Kepala Sekolah, riwayat pendidikan SD Negeri Sindang Palai, lulus tahun 1985, SMP Negeri 2 Sumedang, lulus tahun 1988, SPG Negeri Sumedang, lulus tahun 1991, D3, IKIP Bandung, lulus 1995, S1, IKIP Bandung, lulus 1997, S2, STKIP Pasundan, lulus 2012, selanjutnya pengalaman bekerja guru di SMP Negeri 2 Tanjung Sari tahun 1996 sampai 1999, guru di SMP Negeri 2 Sumedang tahun 1999 sampai 2021, Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Sumedang 2021 sampai 2022, Kepala SMP Negeri 3 Rancakalong tahun 2022 sampai sekarang. Selanjutnya prestasi pencapaian juara ke-1 guru berprestasi Kabupaten Sumedang tahun 2016, juara harapan 2 guru berkonstitusi tingkat provinsi tahun 2014. Nah, sahabat Spentira, itulah profil dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Rancakalong dengan prestasi yang sangat luar biasa dan sangat membanggakan sekali, Bu. Sampai ke tingkat provinsi. Iya, terima kasih. Oke, sahabat Spentira, sesuai dengan tema kali ini yaitu tentang kenali diri, legitkan potensi, raih prestasi. Seperti kita ketahui bahwa sulitnya mengembangkan potensi. Tanpa berlama-lama lagi, kita bahas tuntas bersama narasumber kita, Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Rancakalong. Nah, sahabat Spentira, sebelum ke sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan dulu pemaparan tentang tema kali ini bersama Ibu Kepala Sekolah kita. Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Spentira. Ya, senang sekali pada kesempatan kali ini Ibu bisa bergabung dengan kalian ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara ya tentang bagaimana mengenali diri ya untuk menggali potensi diri sehingga bisa berbuah sebagai sebuah prestasi ya. Baik, sahabat Spentira yang luar biasa. Kalian, kita semua sebagai manusia sebetulnya punya yang namanya potensi diri. Ya, apa itu potensi diri? Potensi diri itu adalah kemampuan, ya, kemampuan yang dimiliki oleh setiap manusia, tetapi semuanya belum muncul
perlu adanya pengembangan, perlu digali lebih jauh. Ya, mungkin sudah ada potensi dirinya yang muncul, tetapi kebanyakan ya kalian belum mengenal potensi dirinya masing-masing. Padahal setiap manusia punya potensi. Ya. Nah, salah satu cara ya untuk mengenali potensi, ini ada beberapa cara, diantaranya ada dalam sebuah buku ya yang mengatakan ada 7 cara untuk mengenali potensi diri kita. Ya. Kalau kita sudah mengenal potensi diri kita, maka kita nanti akan berusaha untuk mengembangkan sehingga potensi diri itu tidak mengendap, tetapi bisa dikembangkan, akhirnya bisa berbuah yang namanya prestasi. Itu memang butuh waktu ya, tidak ujug-ujug begitu, tetapi butuh prosedur, butuh waktu. Nah, apa itu potensi diri? Ya, berasal dari kata bahasa Inggris potensi. Potensi itu apa? Kemampuan. Ya, kemampuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Nah, semua manusia kita harus yakin bahwa kalian semuanya punya potensi yang disebut dengan potensi diri. Artinya kemampuan-kemampuan diri ya yang ada pada diri kalian masing-masing. Nah, potensi diri ini bisa keluar, bisa muncul apabila digali, apabila dikembangkan, apabila dikelola dengan baik. Nah, ada beberapa cara tadi sudah Ibu sebutkan, diantaranya ada 7 cara untuk mengenali potensi diri. Yang pertama, supaya kalian tahu potensi diri, maka kalian perlu mencatat mimpi. Harus punya mimpi. Ya, nanti ke depan saya mau jadi apa? Impian apa yang akan saya inginkan gitu kan? Ya, hari ini atau besok ya atau tahun depan ya. Jadi kita harus punya mimpi. Betul kalau ada pepatah mengatakan gantunglah cita-citamu setinggi langit, betul. Ya, itu bukan hanya slogan, tapi itu memang harus dimiliki oleh setiap orang kalau dia mau maju. Kalau dia mau mengembangkan potensi diri, maka dia harus mampu ya, harus memiliki mimpi dulu, catat mimpinya apa. Misalnya contoh, saya bermimpi mau menjadi seorang dokter. Nah, itu mimpi. Bisa dicapai? Bisa. Ya, itu dicatat sehingga kita tahu, oh, saya tuh mau jadi dokter. Kalau mau jadi dokter berarti saya harus bagaimana hari ini kan begitu, ya. Itu yang pertama. Jadi catat mimpi yang kalian inginkan, ya, tuliskan. Boleh ditulis silahkan. Boleh ditulis di kamar misalnya ya, pakai seperti itu ya, pakai karton, ditulis yang besar, mimpi saya menjadi dokter. Sehingga ketika kalian bangun, oh iya saya mau jadi dokter, masa ada dokter tidur terus kan nggak mungkin ya. Jadi dokter itu kan harus pandai, harus pintar, harus cerdas. Maka kalau sudah ada itu, sudah punya mimpi, kita punya target. Oh saya ke depan mau jadi dokter. Kalau mau jadi dokter berarti saya harus pintar. Kalau mau pintar berarti saya harus belajar. Kapan belajarnya? Sekarang kan begitu ya. Nah yang kedua untuk mengenali potensi diri adalah mengenali kesukaan, hobi. Nah, kalian punya kan hobi? Punya hobi nggak? Punya kan? Ya, ada yang hobinya makan, itu hobi ya, hobi juga. Ya, hobinya makan, hobinya jalan-jalan, hobinya mendengarkan musik, hobinya berolahraga, itu hobi. Nah, secara tidak disadari, hobi itu adalah bagian dari potensi diri kita. Kalau kita menyukai sesuatu, berarti dalam diri kita itu ada itu kemampuan untuk itu. Contoh, kalau misalnya contoh hobinya makan, apakah itu betul punya potensi makan? Bukan potensi makannya, tapi dia akan berupaya di dalam dirinya ada potensi yang harus dikembangkan dari makanan. Contohnya jadi apa nantinya? Jadi master chef barangkali. Seperti itu jadi koki. Ya, itu jadi yang harus kalian kenali dulu dari kesukaan. Ya, hobi. Kita hobinya apa nih? Dari sejak sekarang kan pasti sudah punya hobi ya. Punya hobi nggak? Punya, Bu. Punya. Hobinya apa? Hobinya bernyanyi. Nah, bernyanyi itu kan kesukaan ya. Berarti secara tidak disadari, Aal itu punya potensi untuk bernyanyi. Ya, ada itu potensi dirinya. Ya. Nah, itu yang kedua, ya. Yang ketiga, mengenali kelebihan dan kekurangan diri. Harus itu. Jangan dilihat saya itu lebihnya saja. Kelebihan saya apa ya? Kelebihan saya kalau mendengarkan mudah memahami misalnya. Dalam belajar, kelebihan saya mah senang pelajaran matematika, nilainya bagus terus. Ya, di samping kelebihan, kalian juga harus mengenali kekurangan diri. Tapi mengenali kekurangan diri bukan jadi rendah diri, bukan. Tapi dari kekurangan itu harus dijadikan motivasi.
Kekurangan saya apa? Oh, saya mah kurang nih dalam olahraga karena saya mah nggak seneng. Bukan berarti harus si olahraganya dihilangkan, enggak. Tapi kita berusaha bagaimana supaya ketidaksenangan kita itu menjadi senang gitu. Ya. Nah itu ya ketiga. Jadi kenali kelebihan. Apa sih kelebihan saya? Bolehlah di list ya, di daftar. Kelebihan satu, suka bangun pagi-pagi misalnya. Kelebihan yang kedua misalnya saya suka menyapa orang lain. Pokoknya tuliskan kelebihan yang kalian miliki. Kemudian tuliskan juga kelemahannya, ya, kekurangan saya. Kekurangan saya pemalu, itu kan kekurangan, ya. Kemudian saya tidak suka bergaul misalnya, gitu kan. Itu dituliskan, ya. Ini kelebihan harus ditingkatkan, nah kekurangan harus diperbaiki. Jadi kalau misalnya tahu kekurangan saya adalah tidak suka bergaul, ya tidak mungkin kan manusia kodratnya sebagai makhluk sosial, nggak mungkin kalau tidak bergaul, maka harus bergaul, ya. Nah kekurangan itu perbaiki. Kalau kalian sudah mengenali ya kelebihan dan kekurangan, maka kalian nanti akan dengan sendirinya bisa tahu oh potensi saya itu ada di sini, ya. Kemudian yang keempat, menyingkirkan sifat takut gagal. Belum apa-apa, takut saya mah takut nggak bisa, nah itu kan, belum apa-apa, takut saya mah takut kalah. Nah itu ketakutan seperti itu harus dihindarkan, ya. Kita tidak boleh takut sebelum melakukan, ya. Kalau dalam bahasa Sunda matong epesmer gitu kan, ya. Jangan kalah sebelum bertanding, belum apa-apa sudah kalah duluan, itu akan mematikan potensi diri, jangan. Tapi kita coba sejauh mana ya disebut gagal itu ketika kita sudah mencoba. Kalau belum mencoba apakah gagal? Ya belum tentu, ya. Jadi kita harus berusaha, segala sesuatu itu harus dicoba dulu. Masalah gagal atau berhasil itu nanti, ya. Nah, namanya kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda, betul. Jadi jangan takut gagal, ya. Kegagalan itu hal yang biasa. Kalau kita gagal berarti kita sudah mencoba, itu bagus daripada kita diam saja nggak ada kemauan, ya. Jadi jangan menyerah, jangan takut untuk gagal. Justru kita harus hidup untuk bisa mengatasi kegagalan. Artinya kita harus melangkah dulu, ya. Belum apa-apa, aduh takut, saya takut jatuh, enggak, ya. Yang jatuh misalnya atau gagal itu hal biasa. Itu justru jadi cobaan buat kita, jadi tantangan bagaimana caranya supaya kita tidak gagal lagi. Ya, tapi kalau misalnya belum apa-apa, takutnya saya mah gak bakalan ikut kan? Kenapa? Takut kalah. Ya belum apa-apa, belum sudah takut kalah. Artinya kapan kita mau bisa berjuangnya, begitu kan? Nah itu ya seperti itu. Nah itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kalau kalian mau mengenali potensi diri, harus bisa menentukan tujuan hidup. Target. Segala sesuatu harus ada target, ya. Sekarang kalian ngobrol dengan ibu, ya, itu kan ada targetnya, apa tujuannya? Ya, misalnya tujuannya adalah apa? Untuk sharing misalnya, berbagi dengan teman, kan punya target, ya. Sama, segala sesuatu termasuk kalian juga harus punya target, punya tujuan. Saya teh hidup teh mau apa? Ya. Kalau misalnya kalian tidak punya target, tidak punya tujuan hidup, maka sekarang sekolah semaunya, ya. Kenapa ada tidak punya target? Tapi kalau kalian punya target, target saya, tujuan saya misalnya ya, target itu ada target, ada tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka menengah, ada tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek sekarang kalian sebagai seorang pelajar. Misalnya, saya tujuan jangka pendek sekarang ulangan harus dapat nilai 10 atau 100 misalnya. Itu jangka pendek, ya. Jangka menengah, saya harus dapat naik ke kelas 8 atau ke kelas 9. Ya, jangka panjangnya saya harus lulus dari SMP Negeri 3 Rancakalong ini. Itu jangka panjang untuk kalian, ya. Kedepannya saya harus masuk ke SMA mana. Itu tujuan. Jadi harus punya target. Ya, kalau orang hidupnya punya target jelas tidak akan berbelok ke kanan ke kiri. Kenapa? Karena tujuannya ke sana. Ya, tapi kalau kita tidak punya target, tidak punya tujuan, ya itu tadi ada yang ngajak ke sini ikutan, ngajak ke sini ikutan. Kenapa? Karena kita tidak punya tujuan yang jelas. Ya, jadi dalam hidup ya, walaupun kalian masih kecil, tetap harus punya yang namanya tujuan. Tujuan hidupnya apa? Ya, tujuan saya adalah saya mau menjadi anak yang baik. Itu kan tujuan hidup. Ya, ketika ada teman yang ngajak, enggak deh, ada tujuan saya mau bukan ke situ, kan gitu. Ya, nah itu dari situ nanti kita bisa, oh potensi saya ada di sini nih. Jadi akan lebih jelas ya. Kemudian yang keenam, untuk supaya kalian tahu potensi diri, maka ya yang keenam caranya adalah mencoba hal-hal yang baru.
Kalau istilah sekarang mah berinovasi. Ya, mencoba hal-hal yang baru. Jadi jangan menutup mata ada hal yang baru tuh, janganlah. Nggak sesuai itu belum tentu. Tapi kita coba dulu. Kita lihat ya, hal-hal yang baru itu bermanfaat atau tidak. Kalau seandainya bermanfaat, yuk kita coba. Ya, kita coba untuk mengetahui potensi diri. Saya bisa nggak sih gitu kan? Ya, jangan sampai kita apatis atau kita jadi antipati. Ada sesuatu yang baru, jangan kita mah nggak bisa, kita nggak mungkin, nggak begitu. Tapi kita coba, ya. Kita coba apakah kita bisa mencoba hal yang baru seperti itu, ya, sehingga potensi diri kita bisa kelihatan. Ya. Kemudian yang terakhir, kita harus mampu kalau mau ya mengenali potensi diri kita, bahwa kita ini harus mampu memaafkan diri sendiri. Memang ini agak sulit ya, memaafkan diri sendiri. Ya, makanya kita harus sering yang namanya merenung. Itu harus, ya, kalau istilah sekarang mah namanya refleksi diri itu. Ya, kita merenung apa sih ya selama ini saya hari ini misalnya, yang hari ini misalnya, hari ini apa ya? Kesalahan saya apa ya? Oh, kesalahan saya teh ini. Oh, maafkanlah saya, nanti mah nggak bakalan begitu. Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi kalau orang sudah biasa seperti ini, dia akan menjadi orang yang teratur dalam hidupnya. Dia akan tahu yang kemarin itu salah, yang tadi itu salah. Nah, dia akan berusaha untuk memperbaiki itu. Ya. Dan yang terakhir, mohon maaf, bukan 7 ada 8 ya. Yang terakhir, yang ke-8 ya, supaya kita bisa mengetahui potensi diri kita adalah memiliki motivasi. Motivasi itu apa? Dorongan. Ya, motivasi itu dorongan, penyemangat. Ya, motivasi itu ada 2, ada motivasi dari diri sendiri, ada motivasi dari luar. Kalau motivasi dari diri namanya motivasi intrinsik, kalau motivasi dari luar namanya motivasi ekstrinsik. Ya, motivasi ini butuh. Ya, tadi kita kan sudah menentukan tujuan hidup. Ya, maka di situ itu akan jadi dorongan buat kita. Saya mau jadi dokter. Berarti saya harus belajar, ya. Belajarnya kapan? Sekarang. Nah, itu motivasi. Atau misalnya kita melihat teman, tapi dilihatnya teman yang berhasil. Ya, si itu bisa jadi juara 1 atau bisa jadi ranking 1. Kok bisa ya? Ya, bukannya harus jadi iri, bukan. Tapi kita gimana ya? Kita ngobrol. Apa sih caranya? Kok bisa kamu jadi ranking 1? Ya, gimana sih belajarnya? Itu jadi bukan ngiri gitu kan, wah kamu mau pantas wah ranking 1 teh bla 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 bla, itu salah ya. Tapi kita ngobrol, kita cari tahu sehingga kita jadi punya motivasi. Oh, saya juga bisa seperti itu gitu ya. Nah, itu cara mengenali potensi diri. Nah, kalau kalian sudah tahu potensinya apa, dikembangkan, dikelola. Misalnya contoh tadi Aal ya, punya potensinya, punya kesukaannya, hobinya menyanyi. Itu diasah, dilatih terus-menerus, dikembangkan. Yakin suatu saat akan menjadi seorang penyanyi yang profesional. Ya, kalau itu dikembangkan. Jadi potensi kalau sudah tahu jangan diendapkan, tapi potensi itu harus dikembangkan, dibuka, digali terus. Caranya dengan apa? Ya berlatih, belajar terus. Ya, tahu nih saya punya potensinya misalnya nyanyi. Tapi tidak dikembangkan, nyanyinya hanya di kamar mandi tok, ya nggak jelas, nggak bisa gitu kan. Tapi kalau kita sudah punya, saya tahu nih potensi saya ini adalah bisa nyanyi, ya. Supaya potensi saya bisa menghasilkan sesuatu, maka itu harus digali, ya di-up kalau bahasa sekarang ya, digali, kemudian dikembangkan, dilatih terus-menerus, sehingga itu bisa menjadi satu prestasi. Ya. Prestasi itu apa? Prestasi itu adalah sesuatu yang membanggakan, ya. Prestasi itu adalah sesuatu hasil terbaik dari apa yang sudah kita kerjakan, itu prestasi. Ya. Jadi silakan semua manusia ya termasuk kalian semua itu punya yang namanya potensi. Nah, cara mengenalinya tadi coba didaftar ya, di list. Kira-kira kemana nih cenderungnya potensi kita ini ada di mana? Ya, apakah tadi Aal betul ada di nyanyi? Ya, apakah nanti ada yang di olahraga? Ya, apakah nanti ada yang di akademik misalnya di sains ya atau di non akademik misalnya ya, silakan, karena potensi manusia itu berbeda-beda tidak akan ada yang sama. Kalaupun sama itu secara umum ya, tapi nanti ada yang spesifik, ada yang khusus, itu akan berbeda gitu kan ya. Yang namanya manusia tidak ada yang sama, yang kembar sekalipun tidak sama ya, kembar identik pun tidak sama ya. Jadi kalaupun ibu itu juga sama ya, potensinya nyanyi, iya. Tapi kan
potensi yang dimilikinya dari orang yang berbeda, jelas dia juga punya beda dengan yang kita gitu kan, seperti itu. Jadi kalau kalian sudah mengenali potensi dirinya masing-masing, yuk digali, kita kembangkan. Di mana cara menggalinya? Sekarang kalian sebagai seorang pelajar, disinilah tempatnya untuk menggali itu. Ya, maka manfaatkanlah ya apa yang diadakan di sekolah. Kalau belajar ya belajarlah yang baik. Kalau ikut ekstra ya ikutlah dengan baik. Ya, kemudian sekarang ada di organisasi dan sebagainya, ikutlah seperti itu sehingga ya potensi kalian itu bisa tergali, bisa termotivasi, bisa muncul, mudah-mudahan akan menjadi sebuah prestasi yang membanggakan. Ya, dan ingatkan prestasi tidak hanya diukur dengan jadi juara, enggak. Ya, tapi prestasi itu adalah manakala kita mencapai satu kepuasan, ini loh hasil saya. Itu yang namanya prestasi. Kalau prestasi diukur dengan kejuaraan, oke, itu salah satu. Tapi prestasi yang paling baik adalah manakala kita bersyukur bahwa kita sudah bisa mencapai tujuan. Itu adalah prestasi yang terbaik. Itu ya. Nah, seperti itu ya gambaran tentang bagaimana potensi mengenali diri, kemudian bisa menggali potensi, akhirnya bisa menjadi satu prestasi. Itu ya. Ya. Ibu, ini ada pertanyaan dari sahabat Spentira. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk menghilangkan sikap pesimis di dalam diri? Ya, menghilangkan sikap pesimis. Pesimis itu apa? Ya tadi ya, pesimis itu jadi belum apa-apa, aduh, sudahlah saya mah, ya, saya mah. Nah itu, bagaimana caranya yang tadi? Ya, kita harus yang namanya punya motivasi diri, punya tujuan dulu lah, ya, punya tujuan. Jadi kita jelas, saya tujuannya mau ke sana, ya, nggak, aduh, capek lah. Nah kalau seperti itu kan pesimis, belum dilakukan, belum apa-apa sudah menyerah gitu kan. Jadi jangan seperti itu. Makanya di sini sekali lagi yang pertama supaya tidak pesimis ya kita kembangkan dulu, kita lihat dulu potensi diri kita apa. Ya. Kemudian yang kedua ya kita harus mendorong supaya potensi diri kita itu bisa muncul sehingga kita tidak pesimis. Ya. Ikut segala sesuatu bisa nggak ya saya? Ya. Mungkin nantinya gimana ya? Itu pesimis. Kita lakukan aja dulu. Ya, tapi tetap itu harus yang positif. Kalau yang negatif mah jangan. Ya. Jadi kalau ada sesuatu hal yang positif jangan pesimis. Kita lakukan dulu. Ya, jangan takut gagal tadi kan salah satu cara untuk menginikan potensi diri itu jangan takut gagal. Kalau yang takut gagal itu yang pesimis. Jadi kita lakukan dulu. Ya, supaya tidak pesimis kita lakukan dulu. Hilangkan pemikiran negatif. Kita harus optimis, saya bisa. Karena itu akan jadi motivasi. Ya, contohlah hal yang kecil ya, ketika kalian mau mengikuti ulangan misalnya. Ya, ulangan matematika. Belum apa-apa di benak kalian sudah muncul, saya pasti nggak bisa, yakin nggak bakalan bisa. Tapi di benak itu, ya di pikiran kalian itu harus dibuka. Saya yakin bisa. Maka itu akan jadi motivasi, insya Allah bisa. Itu untuk menghilangkan pesimis. Jadi harus menanamkan optimisme. Ya kita harus yakin bahwa kita bisa. Itu ya. Salah satu cara untuk menghilangkan sifat pesimis. Jadi kita harus bisa menanamkan dalam mindset kita, dalam pikiran kita bahwa kita itu bisa. Jadi jangan ditanamkan saya nggak bisa, yakin bakal nggak bisa. Ya, jadi kalau melihat sesuatu pasti saya bisa. Ya, nah untuk mencapai itu nanti seperti apa? Nah itu harus ada usahanya kan seperti itu. Ya itu. Belajar dulu gitu. Iya betul. Ya ada belajar dulu ya. Kita kan ya contoh tadi yang matematika ya, aduh saya pasti nggak bisa nih, itu kan pesimis. Ya begitu kita ulangan pasti nggak bisa. Tapi kalau dalam benak kita, saya pasti bisa. Itu dengan sendirinya akan jadi motivasi, akan jadi dorongan. Saya pasti bisa nih matematika. Jadi sekuat tenaga kamu akan melakukan, akan mengerjakan itu. Dan hasilnya insya Allah akan bagus. Itu ya. Oh iya Ibu, ini ada pertanyaan tuh Ibu dari saya Ibu. Gimana sih Bu cara melawan rasa malas? Malas. Ini kan sebenarnya ya yang namanya manusia termasuk kalian itu tidak ada yang namanya bodoh. Kenapa dikategorikan bodoh? Karena malas itu. Ya, karena malas. Maka supaya kita tidak malas ya, yang pertama tadi harus punya niat diri. Niatnya tujuannya mau apa sih saya? Masa saya mau jadi dokter tidur terus? Kan itu ya. Dan nggak mungkin. Jadi harus yakin betul bahwa kita punya tujuan dulu supaya kita tidak malas. Ya. Jadi kita punya tujuan, punya cita-cita yang ingin dicapai itu apa?
supaya kitanya tidak malas, punya target. Ya, contoh misalnya begini, PR nih banyak, ya, tuh males ya saya banyak PR-nya. Tapi kalau kalian berpikirnya begini, saya pasti bisa. Ya, PR harus saya kerjakan, pasti itu bisa. Jadi kembali lagi kepada dirinya, niat diri gitu kan. Dari awalnya dari dirinya dulu, kesadaran diri bahwa saya jangan malas gitu kan. Saya kan mau jadi dokter, masa harus malas gitu kan. Jadi tanamkan dalam diri supaya kita tidak malas ya. Supaya tidak malas juga, yang kedua, buat daftar list, rencana, jadwal. Ya, kalian punya agenda nggak? Harusnya punya agenda ya. Kalaupun sekarang banyak ada gadget, ada apa, tapi alangkah lebih bagusnya kalau kalian punya agenda harian. Di situ ditulis, hari ini jadwal saya ya, bangun pagi jam berapa, berangkat sekolah jam berapa. Ya, kalau terjadwal seperti itu yakin nggak bakalan malas. Kenapa? Karena tahu oh jadwal saya ini nih. Ya. Jadi bukan asal-asalan, bukan main-main ya. Betul itu. Membuat agenda harian itu butuh. Butuh kalian membuat agenda harian itu butuh. Ya, jadi satu kebutuhan, jadi jurnal namanya nanti. Sehingga kalian tahu, oh jam segini tuh saya tuh harusnya mah ini nih. Ya, nanti di akhir, di sore hari, di malam hari dievaluasi, tadi mana ya yang saya nggak tercapai. Nah, itu untuk menghindari kemalasan. Kalau enggak, orang malas kan sakayangnya ya, semau gue gitu kan. Orang malas kan gitu, saya mah mau gini ya gini aja. Jadi yang pertama niatnya, ya niat diri. Yang kedua coba buat jadwal, sehingga kalian tidak kemana saja gitu. Punya jadwal, punya deadline. Oh saya ini jam segini harusnya begini nih. Ya di sekolah itu jam segini sampai jam segini, nyampe rumah harus jam segini. Nah kalau orang teratur seperti itu yakin gak bakalan malas. Pergaulan juga mempengaruhi rasa malas juga ya Bu? Betul, ya betul. Bergaul juga. Ya artinya begini ya, bukan berarti tidak boleh kita memilah-milih teman. Ya, tetapi ya kita berusaha untuk berteman itu dengan orang-orang yang bisa mensupport kita, ya, yang bisa memotivasi kita, gitu kan, yang bisa mendorong kita, ya. Jangan sampai kita salah pergaulan, karena mau tidak mau betul pergaulan itu sangat berpengaruh. Contoh, ya, kalian gaul dengan tukang parfum, ya, maka kalian akan ke bawah wanginya. Kalian gaul dengan tukang asin, maka akan ke bawah bau asinnya. Itu pergaulan betul, karena pengaruhnya sangat besar. Ya, apalagi kalau misalnya kalian dari rumahnya, ya. Dari rumahnya pengaruh dari keluarganya kurang. Ya maka ini pengaruh dari luar, lingkungan pergaulan akan sangat besar mempengaruhi kehidupan kalian. Salah-salah bergaul bisa salah jadinya. Jadi hati-hati ya. Bukan memilah, aduh berarti saya nggak boleh ya Bu bergaul dengan orang. Enggak. Ya bergaul boleh dengan siapa saja, tapi jangan kelewat batas gitu ya, seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu pandangan atau tanggapan Ibu terhadap pengaruh zaman globalisasi yang membawa dampak buruk untuk generasi muda hingga menghambat untuk mengembangkan bakat atau keahlian. Oke. Sebetulnya ya globalisasi itu tidak berdampak buruk. Ya, berdampak buruk itu bagi orang yang tidak bisa mengikuti arus globalisasi itu, yang salah memanfaatkan. Justru harusnya dengan globalisasi, dengan kecanggihan teknologi, banyaknya media sosial, kalian itu harusnya lebih pintar, lebih bagus ya, lebih canggih, lebih terbuka pemikirannya. Ya, justru jangan sampai yang diambilnya yang negatifnya. Contoh misalnya ya, teman-teman kalian kan banyak sekarang akibat globalisasi ini. Contoh misalnya gadget, dimanfaatkan untuk apa? Untuk main game. Ya, main game, kalau jadi pemain game profesional, oke, itu menghasilkan uang, boleh. Tapi kalau main game hanya sekedar main, ya sampai tidak tidur semalaman, nah itu yang salah. Ya, jadi kita jangan menyalahkan pengaruh dari globalisasinya, enggak, pengaruh dari peningkatan teknologinya enggak salah. Hanya orang yang menyikapinya, orang yang menerimanya yang salah kaprah gitu kan. Ya, sekarang gadget, HP. Sebenarnya kalau kita bijak, kita bisa memanfaatkan HP dengan baik. Itu banyak hal yang bisa kita raih. Ya, ilmu pengetahuan banyak di situ. Ya, kalian mau baca buku apapun ada di situ. Kalian mau nyari apapun ada di situ. Ya, kalau kita bijak dalam memanfaatkan. Tapi yang terjadi sekarang adalah ya, kalian lebih cenderung mengambil yang negatifnya. Sehingga seolah-olah bahwa globalisasi itu bagi anak muda itu ya, bagi anak-anak sekarang itu jadi negatif, padahal enggak. Ya,
Dengan kecanggihan teknologi harusnya kalian juga harus melompat lebih tinggi gitu kan. Ya, bagaimana kita bisa menjadi orang yang lebih yang lebih excited gitu kan, yang lebih bermanfaat gitu kan, ya, dengan kecanggihan teknologi. Jadi pengaruh globalisasi sebetulnya tidak negatif kalau kita menyikapinya dengan baik. Menjadi negatif apabila kita tidak bisa menyikapinya dengan baik. Yang diambilnya yang negatifnya saja. Ya, contoh dari kecanggihan teknologi atau dari internet dan sebagainya yang diambilnya yang jelek-jeleknya itu ya salah. Ya, tapi yang harus kita ambil, maka di sini kita harus punya yang namanya filter. Saringan. Ya, mana nih yang harus kita ambil, mana yang harus kita buang. Ya. Kalau itu berupa pengaruh, maka yang harus kita miliki yang paling pertama adalah keimanan dan ketakwaan. Agamanya harus kuat. Kalau agamanya kuat, yakin nggak bakalan terpengaruh. Contoh misalnya, seramai-ramainya main game, kalau dia punya basic agama kuat, tahu waktu, wah ini waktunya untuk sholat nih. Ya, waktunya untuk sholat isya misalnya, sholat maghrib. Dia tahu diri, tahu waktu. Tapi kalau seandainya ini kebablasan, ya tidak punya basic agama yang kuat, jelas akan hancur. Ya. Jadi pengaruh globalisasi sekali lagi bagaimana supaya tidak berdampak buruk ya kembali kepada pribadinya. Yang jelas kita harus punya yang namanya filter, saringan. Bagaimana supaya yang masuk itu yang baik-baiknya saja gitu kan, yang bermanfaat, yang tidak bermanfaatnya kita buang. Ya. Ya iya betul. Jadi jangan sampai kita terpengaruh yang negatifnya. Sekali lagi ya sebetulnya yang namanya globalisasi itu tidak buruk. Ya, yang buruk itu adalah manakala kita tidak bisa menyaring, tidak bisa memfilter, ya, sehingga yang diambilnya ya negatifnya. Itu, ya. Pandangan dan sikap kita ya, Bu. Betul, iya. Oh ya, Bu, ngomong-ngomong, bagaimana kunci Ibu bisa menjadi berhasil seperti sampai sekarang ini, Bu? Panjang dan lebar kalau bertanya bagaimana kuncinya ya. Artinya bahwa segala sesuatu itu pasti ada perjuangannya. Bisa diperoleh karena kita mau berjuang, mau berkorban. Ya baik itu korban tenaga, korban waktu, korban pikiran gitu kan. Karena tidak ada sesuatu yang bisa diraih dengan mudah. Sesuatu butuh proses. Ya proses tidak akan mengkhianati hasil. Artinya kalau prosesnya baik, insya Allah hasilnya pun juga baik. Itu kuncinya. Ya. Jadi kalau kita mau berprestasi, mau apapun, jalani prosesnya. Ya tidak bisa ujug-ujug. Jadi apapun juga ada prosesnya lumayan panjang. Ya, untuk meraih satu keberhasilan itu butuh proses. Jadi kalian jangan takut, ya, jangan menyerah sebelum melakukan, gitu kan ya. Jadi lakukan dulu, ya, kita berproses, ya, dijalani, diikuti, insya Allah kalau kita yakin, kita benar, maka akan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Ya, kalau Ibu bercerita panjang lebar ini, ya, menanyakan tentang keberhasilan itu panjang lebar, ya, banyak hal yang harus disampaikan memang, tetapi pada intinya bahwa ketika kita mau menghasilkan sesuatu yang terbaik, jalani prosesnya dengan baik, ya. Jalani prosesnya proses yang alami gitu kan. Tidak pakai dari yang samping kiri kanan, tidak, tapi kita jalani proses yang kita ikuti begitu ya, sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu. Nah, yang paling penting ini pengalaman hidup bahwa kalau kita mau belajar, mau bekerja keras, pasti bisa berhasil. Ya, kita mau belajar dengan baik, mau bekerja keras, pasti akan berhasil. Karena kuncinya, kalau seseorang mau berhasil adalah belajar, bekerja keras, jangan lupa berdoa. Itu ya, yang paling utama itu. Jadi, walaupun kita bekerja keras, tapi tara nggak doa, jangan harap. Ya, kita berdoa terus-terusan, tidak ada usaha, juga tidak seimbang. Jadi tetap ya belajar, bekerja keras, dan berdoa. Itu adalah satu keseimbangan. Ya, kita bekerja keras adalah fisik kita, pikiran kita, tapi kita juga yakinkan bahwa segala sesuatu Allah ya yang akan menentukan. Ya, kalau kita sudah bekerja keras, kita sudah berusaha, kita sudah belajar, hasilnya serahkan kepada Allah. Ya, pasti Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah gitu kan, seperti itu ya. Jadi intinya itu, karena kalau Ibu ngobrol bagaimana prosesnya sangat panjang ya. Karena betul karena itu berproses gitu kan. Kalau yang tadi disebutkan prestasi Ibu itu sebagian ya. Ada beberapa hal yang memang ya menurut Ibu itu prestasi yang luar biasa dan tidak
mungkin bagi ibu mah hal yang sangat luar biasa gitu kan. Tidak pernah terpikirkan, contoh misalnya ibu bisa sampai ke Australia, bisa di sana bisa 3 minggu mengikuti pendidikan di Australia. Kan siapa ibu gitu kan, tapi Sampai ke luar karena negeri, Bu. sampai ya alhamdulillah ibu pernah tahun 2013 itu di Australia selama 3 minggu ya mengikuti pendidikan di sana dibiayai dapat uangnya juga pokoknya mah tinggal duduk manis gitu kan. Itu satu pencapaian yang bagi ibu itu hal yang luar biasa gitu kan karena ya tidak semua orang bagi ibu mah gitu kan dengan hasil dari mana itu ya hasil ada seleksinya. Ada seleksi, ada ujiannya, ada ujian tulis, ada psikotes sampai wawancara. Itu kan butuh proses. Jadi tetap proses gitu kan. Prosesnya yang lumayan panjang ya, tapi kita ya itu tadi punya keyakinan. Kalau Allah kun fayakun kan gitu ya. Jadi maka jadilah. Maka itu. Jadi intinya ikuti prosesnya, belajar, bekerja keras dan berdoa. Hasilnya kembalikan kepada Allah. Itu kuncinya ya. Oke. Mantap, Ibu sangat luar biasa dan sangat membanggakan sekali, Bu. Ya mudah-mudahan itu jadi inspirasi ya. Bukan berarti ibu menyombongkan diri, tapi itu untuk jadikan motivasi, jadi inspirasi bahwa kita jangan berkecil hati dengan kemampuan diri kita ya. Tapi kita harus yakin bahwa kita bisa gitu ya, bahwa kita bisa. Tidak dilihat dari faktor ekonomi, tidak dilihat dari faktor apapun, tapi itu tadi potensi diri. Kembangkan itu ya, kembangkan itu potensi diri yang kita miliki sehingga itu bisa menghasilkan gitu ya itu. Oke. Pertanyaan terakhir dari sahabat Spentira, Ibu. Iya. Begini, Bu, untuk sekarang kan zaman bully ya, Bu. Itu pasti menghambat untuk mengembangkan potensi. Iya. Pandangan Ibu terhadap bully gimana, Bu, supaya tidak merusak mental teman-teman kita? Oke, baik, bagus sekali ya pertanyaannya tentang bullying ya, bully ya. Sebenarnya ini sesuatu hal yang sudah di luar batas sebetulnya ya. Kalau dulu itu dianggap wajar ya ketika contoh ya kalau di sekolah mah biasanya nyebutin nama bapak gitu kan ya, nyebutin nama ibunya gitu kan. Hal-hal seperti itu sebetulnya biasa-biasa saja, tapi akan jadi luar biasa ketika sudah kita melakukan body shaming misalnya ya, menghina orang ya, menganggap enteng orang, apalagi kalau bulinya sudah dalam bentuk kekerasan, ini sudah sangat berbahaya ya. Nah, bagaimana supaya tidak terjadi itu? Tolong, yang pertama kita harus nyadar diri bahwa kita tuh sama, semua manusia sama, ya tidak ada yang namanya perbedaan, mana yang kaya, mana yang miskin, tidak ada perbedaan, ini yang pinter, ini yang bodoh, enggak. Kita semua harus kuncinya apa? Harus mengembangkan rasa saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi. Karena pada dasarnya manusia adalah sama. Di hadapan Allah manusia itu sama. Tidak ada perbedaan. Ya jadi kalau kita membeda-bedakan teman, ngabuli orang lain, sebelum ngabuli lihat dulu diri sendiri. Ya, ketika kita mau misalnya ya, mau ngomongin orang lain atau mau membuli orang lain, mau menghina orang lain, kita lihat jangan-jangan diri kita lebih rendah dari orang lain yang akan kita bully gitu kan. Itu kuncinya. Jadi kembangkan itu, jangan sampai kita menghina, menjelekkan orang lain, apalagi dengan kekerasan ya, apalagi dengan termasuk misalnya pemalakan dan sebagainya, itu nggak bully namanya ya. Nah ketika itu terjadi kita balikan ke diri sendiri, apakah saya lebih baik dari orang itu? Kan belum tentu ya. Ih kamu mah misalnya ya, kamu mah jelek, emang kita bagus? Kan belum tentu ya. Jadi ketika ada niat untuk itu, lebih baik kita banyak balik pada diri sendiri. Introspeksi diri. Betul, itu introspeksi diri. Ya sehingga, nah ke teman-teman juga itu disampaikan. Ketika ada teman saling mengingatkan ya, saling mengingatkan. Jangan ini ada yang membuli, kitanya ikutan, enggak. Tolong diingatkan, jangan begitu ya. Kita juga belum tentu kan gitu ya. Diingatkan temannya ya, jangan begitu. Itu juga sama teman kita, manusia gitu kan. Jangan sampai direndahkan, jangan sampai dihina, jangan sampai dibully. Ya, belum tentu yang dibully itu lebih baik daripada kita. Ya mungkin kita justru lebih jelek daripada orang yang dibully kan gitu. Jadi jangan sampai terjadi. Tolong ya. Maka kembangkan sikap saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi. Ya kita semua adalah sama ya sebagai seorang manusia. Ya di hadapan Allah, Allah saja yang menciptakan kita, tidak membeda-bedakan manusia. Kenapa kita berani-beraninya membedakan orang lain gitu kan? Apalagi menghina, ya, apalagi menghukum orang lain, apalagi dengan kekerasan dan sebagainya. Tolong hindari. Stop bullying, stop ya. Jangan sampai dilakukan lagi, jangan. Karena kita semua adalah manusia yang sama, kita semua adalah saudara.
Ya masa dengan saudara mau saling bintih ya jangan ya. Jadi harus diingatkan bahwa kita adalah sama. Ya, kembangkan sikap saling menghargai, saling menghormati dan saling menyayangi. Kita adalah sama. Kita adalah manusia. Kita adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Itu ya. Oke. Oke, sahabat Spentira, tak terasa kita udah 1 jam ngobrol-ngobrol sama Ibu saking serunya membahas tema kali ini. Terima kasih ya Bu atas ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sama-sama ya. Sama-sama. Semoga Ibu sehat selalu dan Amin. semakin sukses untuk terus mencetak generasi muda yang berakhlak tinggi, berbudi pekerti luhur. Amin. Oh iya Bu, pesan untuk kami dan sahabat Spentira ataupun inti dari tema kali ini. Oke, baik. Terima kasih ya. Sahabat Sementera yang luar biasa, Aal, Ayu, juga Siva ya. Terima kasih atas waktunya, bisa kita ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat ya, mudah-mudahan. Nah, yang harus diingat sekali lagi bahwa semua manusia punya potensi. Ya, silakan kembangkan, kelola potensi dirinya masing-masing sehingga mudah-mudahan nanti muncul prestasi-prestasi yang baru ya. Itu yang harus kita pegang. Ingat bahwa kita punya potensi. Itu satu. Yang kedua, stop bullying. Ya, jangan ada lagi bully-bulian ya. Cukup selesai karena ingatkan semua manusia adalah sama. Kembangkan sikap saling menghargai, saling menghormati dan saling menyayangi. Itu saja ya closing Terima statementnya. kasih ya Bu. Terima Oke. kasih Ibu. Nah, sahabat Spentira, itulah pesan untuk di kehidupan kita. Semua semoga menjadi bekal untuk kita. Amin. Saya Al dan rekan saya Ayu Dita Nur Oktaviani, pamit mundur dan jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spentira, Beraksi, berkreasi, berkolaborasi, itu kami. Kami, keluarga besar Spentira, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1445 Hijriah.